Halo siswa hebat sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi inverse dan komposisi fungsi. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini, diharapkan yang pertama kalian dapat menjelaskan syarat dan aturan pembuatan fungsi inverse. Kemudian yang kedua, kalian dapat menentukan fungsi inverse. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan syarat dan aturan komposisi. Yang keempat, kalian dapat menentukan komposisi fungsi. Dan yang kelima, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi inverse dan operasi komposisi suatu fungsi. Baiklah siswa hebat sekalian, sebagai pendahuluan silakan disimak proses pembuatan produk dengan komposisi fungsi berikut ini. Dalam membuat suatu produk, pabrik mengoperasikan mesin pengolahan, yaitu mesin 1 dan mesin 2 seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Di sini, X sebagai input, kemudian dimasukkan ke dalam mesin 1 atau mesin F yang merupakan bentuk dari fungsinya, itu menghasilkan keluaran atau output dalam bentuk Fx. Lalu Fx ini dimasukkan lagi ke dalam mesin 2 atau ke dalam mesin yang mengoperasikan fungsi G, maka menghasilkan keluaran yaitu dalam bentuk fungsi G dalam kurung Fx. Jadi proses yang seperti ini siswa hebat sekalian itu dinamakan sebagai proses komposisi, atau dalam materi fungsi ini disebut fungsi komposisi. Nah, proses G dalam kurung Fx ini bisa kita tulis juga dalam bentuk notasi lain, yaitu dalam kurung G.F. Jadi yang bentuknya bundar ini atau melingkar ini bacanya dot. Jadi ini bisa dibaca G.F dalam kurung X, atau bisa kita tulis GFX saja. Selanjutnya kita bicara tentang fungsi inverse. Misalkan mesin 1 tadi ini atau tentang mesin F ini, kita mengolah X tadi sebagai inputnya ya, yang kita olah dengan mesin 1, lalu keluarannya Fx. Bagaimana kalau hal itu dibalik? Nah, apabila hal itu dibalik, itu berarti kita melakukan proses yang namanya inverse. Nah, dalam bahasa matematika, proses itu disebut fungsi inverse dan notasinya adalah X sama dengan F inverse dari Y. Apabila X-nya sebagai keluarannya dan Y-nya sebagai input di sini, dan F pangkat min 1 atau inverse-nya sebagai fungsinya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada gambar ini. Ini gambar pertama adalah bentuk dari fungsi Y sama dengan Fx, di mana X-nya sebagai input, F-nya sebagai fungsi, dan Y sama dengan Fx sebagai outputnya. Sementara gambar kedua inilah yang merupakan bentuk dari fungsi inverse, yaitu fungsi balikan dari gambar yang pertama, di mana Y sebagai input, F pangkat min 1 atau F inverse sebagai fungsinya, dan outputnya adalah X sama dengan F pangkat min 1 Y atau F inverse Y. Jadi seperti itu tentang fungsi inverse. Jadi siswa hebat sekalian, permasalahan ini merupakan salah satu kasus yang dapat dipecahkan dengan matematika, terutama berkaitan dengan fungsi. Jadi dengan mempelajari materi ini, kalian dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan konsep operasi komposisi dua fungsi dan juga operasi inverse suatu fungsi. Oke siswa hebat sekalian, selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan materi fungsi satu-satu. Fungsi F memetakan himpunan A ke B disebut fungsi satu-satu atau injektif apabila setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan tepat satu saja pada anggota himpunan B. Contoh soalnya berikut ini. Perhatikan beberapa fungsi dari himpunan A ke himpunan B atau A tanda panah ke B seperti ini. Penulisannya disajikan dengan diagram panah pada gambar 1.2. Di sini ada 4 gambar. Sebelum Pak Guru jawab mana yang merupakan fungsi satu-satu, coba kalian amati sendiri manakah dari keempat gambar ini yang merupakan fungsi satu-satu atau fungsi injektif. Ingat, fungsi satu-satu tadi adalah
setiap anggota himpunan A memiliki pasangan tepat satu saja pada anggota himpunan B. Nah, coba kalian tebak yang mana? Oke, kalau sudah silakan disimpan dulu jawabannya. Sekarang kita bahas sama-sama. Untuk nomor 1, kita perhatikan anggota dari himpunan A. Di sini kita bisa lihat setiap anggota pada himpunan A ini memiliki pasangan tepat satu saja pada anggota himpunan B ya. Berarti ini merupakan fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Kemudian pada nomor 2 bisa kita lihat di sini ada anggota himpunan di A yang memiliki pasangan yang sama di B. Nah, ini bukan merupakan fungsi satu-satu. Contohnya 2 kaki kemudian 3 kaki. Jadi di sini anggota himpunan A tidak boleh memiliki pasangan yang sama di B. Jadi kalau sudah ada satu anggota di A yang memiliki pasangan di B, anggota himpunan A yang lain tidak boleh memilih pasangan yang sudah dipilih lagi. Jadi dia harus memilih pasangan yang belum dipilih di himpunan B. Jadi seperti itu. Jadi kasus seperti ini bukan merupakan fungsi injektif atau fungsi satu-satu ya. Kemudian untuk nomor 3, ini juga merupakan fungsi satu-satu karena di sini setiap anggota pada himpunan E memiliki pasangan tepat satu saja di himpunan B ya. Jadi setiap anggota di himpunan A ini pasangannya sudah satu-satu. Jadi ini merupakan fungsi injektif. Kemudian nomor 4, nah ini bukan merupakan fungsi satu-satu karena bisa kita lihat di sini sama seperti nomor 2 ini kasusnya. Ada anggota dari himpunan A yaitu 1 dan 2 yang memiliki pasangan yang sama di B. Nah, ini kan tidak boleh terjadi hal seperti ini. Dia harus berbeda pasangannya di B untuk setiap anggota himpunan A, tetapi harus satu-satu. Jadi kesimpulannya yang merupakan fungsi injektif adalah nomor 1 dan 3, dan yang bukan adalah nomor 2 dan 4. Oke, kita lihat kunci jawabannya. Ya, nomor 1 dan 3 adalah fungsi injektif, kemudian nomor 2 dan 4 bukan fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Jadi jawaban kita sudah betul ya. Nah, sampai di sini siswa-siswi sekalian tentu sudah paham ya perbedaan dari fungsi satu-satu dan fungsi onto yang sudah kita pelajari. Nanti kalau lupa silakan lagi diulang video ini untuk lebih memperdalam pemahaman kalian tentang fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Oke, selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan materi tentang fungsi korespondensi satu-satu. Fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B disebut fungsi yang berkorespondensi satu-satu atau bijektif apabila fungsi tersebut merupakan fungsi surjektif sekaligus fungsi injektif. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh soalnya. Dari keempat gambar diagram panah ini, manakah yang merupakan fungsi bijektif? Coba kalian tebak mana yang merupakan jawabannya. Saya kasih waktu. Oke, kalau sudah silakan disimpan dulu jawabannya. Mari kita bahas sama-sama. Kita cek untuk gambar diagram panah nomor 1 ini. Kita cek dulu tentang sifat fungsi ontonya. Jadi kalau fungsi onto itu syaratnya setiap anggota dari himpunan B ini harus memiliki pasangan di A. Kita bisa lihat di sini semuanya berpasangan ya, anggota B-nya dengan anggota himpunan A. Berarti ini memenuhi sifat fungsi onto. Kemudian kita cek lagi untuk sifat injektifnya, apakah ini memenuhi sifat injektif. Jadi ingat syarat dari fungsi injektif itu, syaratnya adalah setiap anggota di himpunan A ini harus memiliki pasangan tepat satu saja di B. Kalau kita perhatikan, ini memenuhi sifat injektif ya, karena setiap anggota himpunan A ini memiliki pasangan tepat satu saja di B dan berbeda ya pasangannya. Berarti ini merupakan fungsi bijektif untuk gambar diagram panah nomor 1. Selanjutnya kita cek gambar diagram panah nomor 2. Kita cek apakah ini memenuhi sifat onto seperti tadi ya. Apakah dia himpunan B ini anggotanya memiliki pasangan dengan anggota A setiap anggota himpunan B ini. Ternyata tidak ya, karena di sini ada satu anggota dari himpunan B yang tidak ada pasangannya, yaitu S. Berarti ini tidak memenuhi sifat onto. Kemudian kita cek lagi untuk sifat injektifnya.
yaitu setiap anggota himpunan A harus memiliki pasangan tepat satu saja di B. Oke, ini memenuhi sifat injektif, tetapi karena ini tidak bersifat onto, maka ini juga bukan termasuk fungsi bijektif nomor 2 ya. Gambar diagram panah nomor 2 ini bukan fungsi bijektif. Alasannya karena tidak memenuhi sifat onto tadi ya. Kemudian nomor 3, apakah diagram panah ini merupakan fungsi bijektif? Jadi kita cek dulu untuk sifat ontonya. Setiap anggota himpunan B harus memiliki pasangan di A. Ternyata ini tidak. Berarti ini bukan termasuk fungsi onto karena ada satu anggota himpunan B yaitu Q tidak memiliki pasangan di A. Lalu kita cek lagi untuk sifat injektifnya, apakah ini bersifat satu-satu. Jadi ingat syaratnya bahwa setiap anggota di himpunan A ini harus memiliki pasangan tepat satu saja di B. Ternyata di sini ada dua anggota himpunan A yaitu 1 dan 2 yang memiliki pasangan yang sama di B. Nah, hal ini tidak boleh terjadi, berarti ini bukan fungsi injektif. Oleh karena fungsi ini tidak memenuhi sifat onto dan juga injektif, maka ini bukan termasuk fungsi bijektif untuk gambar diagram panah nomor 3 ini ya. Kemudian nomor 4, apakah ini termasuk fungsi bijektif? Kita cek lagi sama seperti yang tadi, apakah memenuhi sifat onto. Kita lihat himpunan B-nya, apakah semua berpasangan di A? Ternyata berpasangan semua, berarti ini fungsi onto. Kemudian kita cek lagi untuk sifat fungsi injektifnya, apakah setiap anggota himpunan A ada pasangannya di B tepat satu saja? Ternyata ya memenuhi ya, setiap anggota di himpunan A ini berpasangan tepat satu saja di B dan berbeda-beda. Karena gambar diagram panah nomor 4 ini memenuhi sifat onto dan juga sifat fungsi injektif, maka ini merupakan fungsi bijektif. Kesimpulannya, yang merupakan fungsi bijektif adalah gambar nomor 1 dan 4 ya, nomor 1 dan 4, dan yang bukan merupakan fungsi bijektif adalah gambar nomor 2 dan 3. Oke, coba kita lihat kunci jawabannya apakah sudah betul. Ya, betul ya. Gambar nomor 1 dan 4 itu merupakan fungsi bijektif dan gambar nomor 2 dan 3 bukan fungsi bijektif. Oke anak-anak, sampai di sini bisa dipahami ya materi tentang fungsi korespondensi satu-satu atau fungsi bijektif ini. Nanti kalau lupa silahkan diputar lagi video ini.